Welcome back teman-teman netizen atau warga net yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin membahas tentang kekalahan Arsenal dari Brentford dengan skor 2-0. Bagi saya sebagai fan Arsenal, ini adalah kekalahan yang sangat memalukan. Karena bukan saja Arsenal kalah lawan tim promosi, tapi Arsenal kalah lawan tim yang pertama kalinya bermain di English Premier League. Artinya kekalahan pertama di musim ini merupakan sebuah warning atau peringatan bagi Mikel Arteta bahwa dia harus lebih pintar lagi dalam urusan meracik taktik agar timnya bisa lebih banyak mengoleksi poin, agar timnya tidak gagal total seperti musim lalu. Dan juga saya pikir sudah waktunya bagi Arteta untuk berhenti mengeluh dengan kinerja wasit di atas lapangan. Bahkan setelah menyelesaikan pertandingan ini, Mikel Arteta kembali mengeluh tentang kinerja wasit. Saya pikir itu adalah hal-hal yang juga akan melemahkan mental para pemain Arsenal. Justru sebagai pelatih, dia harus keluar bertanggung jawab sebagai pelatih yang belum mampu untuk meracik taktik yang sempurna bagi timnya. Memang tidak ada yang akan sempurna bagi Arsenal selama mereka tidak diperkuat oleh pemain-pemain inti mereka. Tapi Arteta seharusnya sudah memahami isi dari skuad Arsenal. Karena bukan satu musim saja Arteta menangani Arsenal, tapi kan sudah lebih dari satu musim. Jadi seharusnya tidak ada alasan lagi dari Mikel Arteta tentang kekalahan ini. Seharusnya dia lebih bijak lagi untuk bisa melakukan sebuah perubahan nanti untuk second match Arsenal. Dan bagi Brentford, saya pikir ini adalah sebuah sejarah bagi mereka karena mereka berhasil menang di opening day atau opening match atau opening week dengan mengalahkan salah satu tim besar di English Premier League, yaitu Arsenal. Yes, bagi saya dan juga tentunya lah ya bagi mayoritas pecinta, penggila dan juga penggemar olahraga sepak bola, Arsenal masih merupakan salah satu tim besar. Tapi mereka bukan lagi merupakan tim kuat. Mereka sekarang sudah kalah jauh dari tim-tim lainnya di EPL seperti MU, Chelsea, Manchester City, Liverpool, bahkan menurut saya Tottenham Hotspur. Cobalah teman-teman cermati transfer activity dari Tottenham Hotspur. Mereka masih bisa membeli pemain-pemain yang berkualitas, beda dengan Arsenal. Mereka membeli pemain-pemain muda yang justru juga di first match ini menurut saya tampil sangat mengecewakan. Memang baru first match, itulah mungkin alasan dari sebagian fans dari Arsenal. Tapi bagi saya, first match itu sangat krusial, sangat penting. Karena jika kalah di first match, apalagi lawan tim promosi atau juga tim lemah lainnya, tentu akan juga mengganggu confidence dari para pemain. But seperti biasanya juga kita tahu bahwa Arteta akan menggunakan segala alasan lah untuk bisa melakukan pembenaran. Artinya memang timnya ini kalah karena memang bla 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 bla, kinerja wasit, kemudian pemain-pemain inti tidak bisa bermain, ya tapi seharusnya sih sebagai pelatih dia harus bisa, yang penting menerapkan sebuah formula atau sebuah sistem yang akan dipahami oleh semua pemain. Jadi siapapun pemain yang turun akan mudah untuk memerankan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuchel, apa yang dilakukan oleh Klopp, dan juga yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Jadi memang mereka tidak mengalami kesulitan saat ada pemain-pemain inti yang cedera. Betul, Klopp mengalami kesulitan, tapi kan perlahan-lahan Liverpool bisa bounce back. Kemudian City juga kita tahu tanpa Aguero mereka masih bisa menjadi juara. Tuchel masuk di pertengahan musim, dia bisa merubah Chelsea menjadi the winning team. Jadi disitulah kita melihat peran-peran besar dari masing-masing pelatih, but not with Arteta. Sebelum saya melanjutkan pembahasan dari pertandingan ini, saya ingin juga memberikan informasi kepada teman-teman, starting lineup dari kedua tim. Itu sangat penting teman-teman. Dari Brentford dulu, David Raya, what a performance, good performance. Kemudian Christopher di belakang, Jenson, kemudian Pinnock. Memang kita tidak begitu familiar dengan para pemain Brentford, tapi saya pikir seiring berjalannya musim kita akan lebih familiar. Penampilan mereka luar biasa. Sergi Canos, kemudian Onyeka, kemudian ada Christian Norgard, ada Janelt, ada Rico Henry, ada Buemo, what a player, ada Ivan Toney, top scorer Brentford musim lalu. Kemudian dari Arsenal begitu banyak pemain yang cedera, Lacazette, calon legend Aubameyang tidak bisa bermain, Thomas Partey, kemudian Gabriel, dan juga Nketiah yang tidak bisa dimainkan. So mereka turun dengan
beberapa pemain muda, Balogun, Martinelli, ya, kemudian Emil Smith Rowe, Nicolas Pepe, pemain senior ini, Granit Xhaka juga pemain senior, Albert Sambi Lokonga, pemain muda dan juga pemain baru di Arsenal, Tierney, Pablo Mari, Ben White, Chambers, and Leno. Secara permainan tampak jelas para pemain Brentford tuh bermain dengan semangat tinggi. Para pemain Arsenal bermain dengan determinasi tinggi tapi tanpa arah. Dan para pemain Brentford bermain 100% kolektif. Mereka tidak selalu mengirimkan umpan-umpan jauh. Mereka tidak selalu melepaskan long ball passing. Beda dengan Arsenal. Arsenal ini bermain dengan taktik masa lalu, yaitu mengandalkan long ball passing. Saya bingung juga dengan Arteta, padahal dia kan adalah asistennya dari Pep kan. Pep itu kan timnya jarang mengandalkan long ball passing. Lebih banyak mengandalkan short ball passing, hanya secara situasional. Baru para pemain City itu akan mengandalkan long ball passing. Tapi dari Arsenal ini berkali-kali long ball, berkali-kali crossing. Padahal jaraknya masih jauh ke rekan yang lain. Sehingga menyulitkan Arsenal untuk menciptakan clean shot on target. And from Brentford sebetulnya mereka sudah mendapatkan peluang kan. Dari Mbeumo tuh yang bisa berlari lebih kencang daripada Mari. Tapi tendangannya sepertinya ke side netting atau terkena tiang. Kemudian dia juga melakukan gerakan cepat di dalam kotak penalti. Mengecoh Ben White yang tampak sebagai pemain amatir di pertandingan ini, mungkin juga karena dia belum bisa beradaptasi dengan cara bermain Arsenal yang menurut saya juga adalah berantakan, di mana dia digocek itu oleh Mbeumo, tapi sayang tendangan Mbeumo itu tidak on target. Ivan Toney juga menyulitkan Ben White dan akhirnya ada gol dari Brentford. Memang ada indikasi ya bahwa bola itu sebelum dihalau oleh Chambers itu sudah keluar dari permainan, tapi kan kita tahu sekarang ini ada VAR. Ya artinya bagi Arteta janganlah pakai alasan-alasan childish seperti itu ya. Cengeng kali ini pelatih. So, dan ternyata bola itu akhirnya bisa diterima oleh Canos. Canos bisa mencetak gol yang indah menurut saya, menjebol gawang dari Leno. After that, saya sudah memang merasa bahwa Arsenal akan sulit comeback karena para pemain Brentford bermain lebih liar lagi. Siapa yang terdekat dengan kotak penalti, Arsenal akan coba untuk melakukan gerakan individu atau shooting langsung. Itu juga menyulitkan para pemain Arsenal. And then, satu hal yang saya perhatikan bahwa para pemain Brentford tuh sering melakukan serangan dari kedua sektor sayap. Tentu itu untuk menahan Tierney dan juga Chambers untuk ikut terlibat dalam proses serangan Arsenal. Sehingga Martinelli dan juga Pepe tampak terisolasi. Dan itu memaksa Emil Smith Rowe untuk bekerja keras sendirian, bahkan Granit Xhaka pun harus terlibat untuk membangun serangan. Sehingga beberapa kali serangan dari Brentford itu bisa membuka pertahanan dari Arsenal karena Xhaka juga sering ikut membantu serangan sama juga dengan Lokonga. So then the second goal for Brentford dari throw in, ya kan, throw in ini dilepas atau diambil oleh Mads Bech Sorensen. Ini pemain pengganti yang masuk ya, menggantikan Christopher yang cedera, dan kita lihat dia bisa memberikan throw in yang cukup jauh ya. Bola itu memantul di dalam kotak penalti, melewati Pablo Mari yang coba juga untuk menyundul bola, melewati Ben White, dan justru bisa diterima oleh Christian Norgard untuk mencetak gol kedua dari Brentford. Bagi saya, baik gol pertama dan juga gol kedua ini adalah berkat miskoordinasi atau miskomunikasi di antara para pemain Arsenal yang berada di dalam kotak penalti, khususnya para pemain bertahan. Apalagi gol kedua kan, kita lihat ada Mari, ada White, ada juga Tierney, tapi tidak ada yang bisa menghalau bola tersebut dan justru bisa merubah skor menjadi 2-0. Saya pikir Arsenal bisa kalah dengan skor 3 atau 4-0, tapi memang Ben Leno ada melakukan beberapa saves yang krusial. Jadi menurut saya kekalahan ini seharusnya bisa membuat manajemen dari Arsenal lebih otaknya lebih kebuka lagi, bahwa mereka jangan sampai terus-menerus memproteksi atau melindungi Arteta. Menurut saya salahnya bukan di Arteta, tapi salahnya di manajemen Arsenal yang tidak memecat Arteta setelah Arsenal gagal total musim lalu. Beda ya dengan manajemen-manajemen lain yang bisa dengan cepat mengambil keputusan untuk mengganti pelatih mereka. Contohnya adalah Roman Abramovich kan. Chelsea cepat itu mengganti Frank Lampard dengan Thomas Tuchel sehingga Chelsea bisa menjadi juara Liga Champions musim lalu. Tapi di manajemen Arsenal ini tampaknya nih ada beberapa orang yang sepertinya memproteksi atau melindungi Arteta. Dan saya pikir sudah waktunya sekarang bagi Arsenal untuk mencari pelatih baru. Ya, saya juga belum tahu siapa nanti kira-kira yang akan menjadi kandidat dari pelatih Arsenal. Tapi saya pikir sudah waktunya. I don't know, maybe Antonio Conte? Why not? Conte sudah terbukti sukses di Chelsea, terbukti sukses di Inter, terbukti juga sukses di Juventus. Jika Conte
Ya itu dia ya, jika Conte ingin menerima tawaran dari Arsenal, belum tentu juga Conte mau. Karena pemain-pemainnya juga sekarang kan adalah mayoritas pemain-pemain muda. Tidak akan mudah bagi Conte juga untuk bisa merubah Arsenal. Kecuali juga Conte nanti membeli pemain-pemain yang berkualitas seperti yang dia lakukan juga sebelumnya di Chelsea dan juga di Inter. Jadi kita tunggu sajalah bagaimana nih perjuangan dari Arsenal ya. Dan saya pikir itu dia ya, 2 match ke depan ini sangat krusial bagi Arteta. Jika dia tidak bisa bawa Arsenal menang, saya pikir sudah waktunya game over bagi Arteta di Arsenal. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten ini. Silakan jika teman-teman punya counter analisa yang berbeda, bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football, salam sepak bola.